Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sebagai kelompok 7 akan membahas tentang Qadariyah dan Jabariyah, aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri yang akan membahasnya. Yang pertama, saya sendiri, Sinta Nur Wahidah, sebagai pemateri kedua dan sekaligus moderator. Yang kedua, Sopwa Anida sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Syifa Aulia Najwa sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat, Yeni sebagai pemateri keempat. Langsung saja masuk kepada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Sopwa Anida. Kepadanya kami persilahkan. Jabariyah juga berasal dari salah satu sifat Allah yaitu Al-Jabar yang artinya Allah Maha Memaksa. Sedangkan menurut istilah sendiri, Jabariyah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah aliran Jabariyah. Harun Nasution menyatakan bahwa paham Jabariyah pertama kali diungkapkan dalam sejarah teologi Islam oleh Al-Ja'ad bin Dirham, tetapi yang menyiarkannya adalah Jaham bin Safwan dari Khurasan. Jaham yang terdapat dalam aliran Jabariyah ini sama dengan Jaham yang mendirikan aliran Al-Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Dilihat dari perspektif sejarah, sebenarnya bangsa Arab telah menganut aliran Jabariyah walaupun tidak secara formalistis dalam bentuk golongan atau dalam tanda kurung sekte. Secara realistis dalam kehidupan seluruhnya sangat bergantung pada keadaan yang timbul pada saat itu. Misalnya, keadaan alam yang penuh dengan padang pasir tandus, hidup sederhana, jauh dari pengetahuan, tanah dan gunung yang gundul, serta keadaan lain yang mereka terima secara fatalistis. Pasrah terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Tidak terdapat upaya apapun untuk mengadakan perbaikan hidup secara mandiri yang mengandalkan kemampuan dirinya. Dasar ajaran aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah memiliki landasan dasar yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. Pertama, Quran Surah As-Saffat ayat 96. Yang kedua, Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Yang ketiga, Quran Surah Al-Insan ayat 30. Selain terdapat dalam Al-Quran, pemahaman ini juga terdapat dalam beberapa peristiwa yang ditemukan dalam sejarah. Di antaranya, Nabi Muhammad SAW melarang setiap umat Islam, termasuk para sahabat, untuk tidak memperdebatkan masalah takdir Tuhan, untuk menghindari suatu kebingungan atau salah pemikiran tentang ayat Al-Quran mengenai takdir-takdir Tuhan. B. Suatu ketika ada seorang pencuri yang ditangkap oleh Khalifah Umar bin Khattab mengatakan bahwa ia mencuri karena Tuhan yang telah menakdirkan atau menentukan hidupku untuk mencuri. Karena hal itu, Khalifah Umar sangat marah dan memberi hukuman tanpa main-main. Hukuman yang diberi ialah potong tangan dan hukuman dera karena telah melencengkan dalil takdir Tuhan yang ada. C. Suatu ketika ada yang menanyakan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang qadarullah terkait dengan adanya siksa dan pahala. Orang tersebut mengatakan, apakah perang Siffin telah ditentukan oleh qada dan kadar Tuhan? Apakah ada sebuah pahala untuk tidak untuk balasan melakukan suatu perbuatan? Khalifah Ali pun menjawab dan menjelaskan bagaimana qadarullah dan pahala. Adanya qada dan qadarullah itu bukan suatu paksaan, sedangkan pahala dan dosa itu sendiri tergantung amal perbuatan setiap manusia. Jika adanya suatu keterpaksaan dalam melakukan sesuatu, maka tidak akan ada pahala atau dosa yang mereka peroleh. D. Pada masa Bani Umayyah, pemahaman aliran Jabariyah berkembang di kawasan Syria. Masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu doktrin ajaran aliran Jabariyah. Itu ada dua ya, aliran ekstrim sama aliran moderat. Nah, aliran ekstrim ini berbanding terbalik dengan pemahaman Qadariyah. Untuk doktrin ekstrim ini, aliran Jabariyah
ialah manusia tidak mempunyai hak apapun untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kekuasaan maupun dalam kebebasannya. Yang kedua, aliran moderat. Mengenai penciptaan perbuatan manusia, ialah Tuhan yang menciptakannya, namun di sisi lain pemahaman ini juga menyatakan bahwa manusia juga memiliki peranan dalam menciptakan perbuatan-perbuatannya. Pemikiran ini dibawakan oleh Husain bin Muhammad An-Najjar, dan menurut pemahaman mereka bahwa Tuhan tidak akan dilihat oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat setelah kematian. Itu ciri-ciri ajaran Jabariyah. Yang pertama, bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun karena di setiap perbuatannya baik yang jahat, buruk, semata-mata hanya Allah yang menentukannya. Yang kedua, bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Yang ketiga, ilmu Allah itu sifatnya hudus, baru. Yang keempat, iman cukup dalam hati saja tanpa harus dilapazkan. Yang kelima, bahwa Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluk ciptaannya. Yang keenam, bahwa surga dan neraka tidak kekal, akan hancur dan musnah bersama penghuni di dalamnya. Yang ketujuh, bahwa Allah itu sesekali tidak mungkin dapat terlihat oleh manusia walaupun di akhirat kelak. Yang ke-8, bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah adalah berasal dari bahasa Arab yaitu qadara, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Sedangkan untuk istilah, aliran Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa perbuatan manusia itu tidak bercampur tangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah munculnya aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini muncul karena konflik yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana umat Islam saling menginginkan sebuah kekuasaan, baik dari jabatan kekhalifahan maupun di bawahnya. Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menyebabkan timbulnya banyak pemikiran bahwa itu awal munculnya aliran Jabariyah dan Qadariyah. Tokoh yang menyebarkan paham atau aliran Qadariyah adalah yang pertama Ma'bad al-Juhani, yang kedua Ghailan al-Dimashqi. Ma'bad al-Jauhari adalah generasi kedua setelah Nabi Muhammad SAW dan lahir di Basra. Dia berguru kepada Hasan al-Basri pada masa Bani Umayyah saat kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Ma'bad mati terbunuh dikarenakan sebuah tuduhan yang ditujukan kepadanya, di mana tuduhan tersebut memberikan bahwa Ma'bad ikut serta dalam pemberontakan dalam menentang adanya Bani Umayyah tahun 80 Hijriah. Dasar ajaran Qadariyah yang itu terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surat Ar-Ra'd ayat 13, yang kedua surat Al-Fussilat ayat 40, yang ketiga surat Al-Kahfi ayat 29, yang keempat Quran surat Ali Imran ayat 165. Doktrin ajaran, di mana Dr. Ahmad Amin mengatakan ada 4 doktrin ajaran. Yang pertama, seseorang yang melakukan dosa besar itu tidak dikatakan kafir maupun mukmin, melainkan fasik. Yang kedua, segala perbuatan atau tindakan manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan Tuhan atau tidak ada campur tangan dengan tangan Tuhan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat dengan zatnya. Yang keempat, manusia itu memiliki akal. Akal di sini digunakan untuk memilah mana yang baik maupun yang buruk. Pokok pemikiran, ada 2 pokok pemikiran. Yang pertama, melawan kezaliman. Yang kedua, keadilan dan kebebasan. Melawan kezaliman sendiri terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya barang siapa yang melihat kemungkaran, lawanlah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangannya, dengan
lisannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan itulah sebaik-baiknya iman. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, keadilan dan kebebasan. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih baik yang baik maupun yang buruk. Terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Pembahasan terakhir mengenai aliran Qadariyah ialah ciri-ciri dari ajarannya. Ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, memberikan kedudukan yang tinggi pada akal. Kedua, manusia memiliki kebebasan dan kemauan. Ketiga, percaya ada hukum kausalitas. Yang keempat, orang yang beriman tidak perlu tergesa-gesa untuk menjalankan ibadah atau kebaikannya. Yang kelima, mengambil makna metafor dari nas. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, tolong dibenarkan. Dan jangan diolok-olok, karena kita juga sama-sama lagi belajar ya. Mohon maaf bila banyak banget kesalahan dari kelompok 7 ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.